Saya membeli sebuah villa yang indah dan besar untuk putri saya Kirana sebagai hadiah pernikahan. Itu adalah rumah impian saya, rumah yang hangat, aman, dan damai. Namun tak lama kemudian, terjadilah sesuatu yang membuat hatiku sakit. Menantu laki-laki saya, Baskara, mengambil alih villa itu. Dia membuat putriku hidup seperti pembantu di rumahnya sendiri. Dia sangat sombong dan arogan, dia pikir dia tahu segalanya. Tapi dia tidak tahu kalau aku punya rencana sejak awal. Hari pernikahan Kirana penuh dengan cinta dan kebahagiaan. Hanya keluarga dan teman dekat kami yang ada di sana. Musik lembut dimainkan, dan lampu-lampu kecil berkelap-kelip di halaman. Saya berdiri di dekat panggung kecil dan menatap putri saya, dia tertawa bersama Baskara, tampak begitu bahagia. Di pangkuanku ada sebuah map kulit berwarna coklat, di dalamnya ada kertas untuk villa, akta hibah khusus dengan peraturan di dalamnya. Ketika waktu salat berakhir, aku berjalan mendekati Kirana. Kirana, kataku lembut, ini kunci dan akta kepemilikannya. Villa Erana milikmu. Saya harap tempat ini menjadi rumahmu, bukan hanya sekedar bangunan. Semua orang bertepuk tangan. Mata Kirana berbinar-binar karena air mata bahagia. Baskara tersenyum lebar. Setelah itu, aku dan Kirana pergi ke ruangan kecil di belakang panggung. Hanya kami berdua, kami mengetukkan gelas kami pelan-pelan. Ibu baik sekali. Katanya, aku menyentuh pipinya. Rumah seharusnya punya pagar. Kataku padanya, aku menepuk map itu di pangkuanku. Bacalah nanti, pelan-pelan. Ada aturannya. Jika ada yang melanggarnya, villa itu akan diberikan kepada yayasan keluarga kami sampai keadaan kembali normal. Kirana mengangguk. Aku mengerti, Bu. Aku akan melindungi rumah ini seperti ibu melindungiku. Kata-katanya membuatku merasa hangat dalam hati. Villa Arana berada di tempat yang tenang di dekat perbukitan, dindingnya berwarna krem, dan jendela besar menghadap ke taman. Ada 6 kamar tidur dan teras baca kecil di belakang. Lantainya berkilau dan berbau harum setelah dibersihkan. Dapurnya luas, dapur yang selalu saya impikan untuk putri saya, yang gemar memasak. Kamar tidur utama menghadap ke sebuah kolam kecil tempat sinar matahari menari-nari di pagi hari. Saya membayangkan Kirana berjalan di sekitar rumah, membersihkan, merangkai bunga, dan tersenyum. Saya ingin dia merasa damai di sana. Tapi kemudian Baskara datang dan berkata, "Wah, dapur dan terasnya cocok sekali untuk berkumpul." Dia memandang sekelilingnya, mengukur ruang dengan matanya. Di belakangnya datang ibunya, Nyonya Dahlia, dengan tas tangan besar dan senyum kaku. "Itu cukup besar," katanya, "terlalu besar untuk hanya berdua. Akan lebih baik jika lebih banyak orang bisa tinggal di sini, kan?" Saya tersenyum tenang dan berkata, "Ada 2 kamar tamu. Sisanya untuk Kirana dan Baskara." Dia hanya tertawa kecil dan tidak berkata apa-apa lagi. Ayah Baskara, Tuan Genta, berdiri diam di belakangnya, sambil membetulkan kacamatanya. Saya bisa merasakan pikiran mereka. Mereka juga sudah mengira rumah itu milik mereka. Kemudian, teman pengacara saya, Agus, dan notaris kami, Lilis, datang untuk berbicara kepada saya. Kami duduk di teras, dan angin beraroma seperti bunga jeruk. "Nyonya Kinar," kata Lilis, "surat-suratnya jelas, rumah itu milik Kirana, tetapi ada aturannya. Jika digunakan untuk bisnis atau disewakan tanpa izin, atau terlalu banyak orang yang tinggal di sana, maka villa tersebut akan menjadi milik yayasan keluarga lagi." Agus menambahkan, tulisannya sederhana. Tujuannya untuk melindungi Kirana. Aku mengangguk. Aku cuma nggak mau rumah putriku jadi tempat ramai yang bisa didatangi siapa saja. Malam itu, semua orang menikmati pesta. Tetangga datang untuk menyapa. Namun tak lama kemudian, saya melihat Dahlia mengambil alih dapur, menyajikan kue seolah-olah dapur itu adalah rumahnya. Dia tertawa keras dan berkata kepada keluarganya, "Villa ini sempurna untuk pertemuan besar. Aulia, ajak teman-temanmu lain kali." Aulia, adik perempuannya Baskara, tertawa kecil, "Yai, aku akan mengundang mereka." Kemudian Gilang, adik Baskara, berkeliling sambil merekam video dengan ponselnya. "Ini tur kamarnya," katanya. "Semua orang harus melihat betapa indahnya tempat ini." Saya tersenyum sopan, lalu berkata, "Sayang, ini rumah pribadi. Biarkan saja di rumah keluarga." Dia cuma bilang, "Tenang aja, Tante. Ini cuma buat teman-temanku." Di dalam hatiku, aku mulai merasa khawatir. Saat malam tiba, Kirana menunjukkan kepadaku kamar-kamar dan gambar-gambar lamanya di dinding.
Yang ini ibu bingkai untukku, Bu, katanya dengan bangga. Aku menatapnya dan berbisik, rumah adalah anugerah. Jagalah selalu. Kemudian, saat para tamu pergi, Baskara membersihkan pita-pita, dan Kirana meletakkan bunga-bunga dalam vas. Dahlia kembali ke dapur dan berkata, lain kali aku akan membawa bumbu-bumbuku. Baskara suka masakanku. Aku hanya tersenyum dalam diam, lalu aku pulang ke rumah, mendekap map itu erat-erat di dadaku, dan berdoa agar kehidupan baru Kirana berjalan dengan damai. Namun malam itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Saat itu hampir pukul 2 pagi ketika telepon saya bergetar. Itu adalah pesan dari Tuan Wardi, petugas keamanan. Bu, ada truk pickup di luar Villa Arana. Sepertinya keluarga Baskara. Mereka sedang membongkar banyak koper. Jantungku mulai berdetak kencang. Dari lampu jalan yang jauh, saya melihat bayangan bergerak. Dahlia keluar lebih dulu dan mengangkat dagunya dengan bangga. Lalu 2 orang pria membawa koper berat ke dalam sementara Baskara membukakan gerbang. Kirana tidak terlihat dimanapun. Aku memegang erat akta itu di tanganku dan berbisik, setiap rumah punya aturan. Keesokan paginya, saya pergi ke villa dengan bubur hangat dan sekeranjang buah. Saat itu hujan gerimis, dan rumput masih basah. Gerbang villa itu terbuka, dan ada sepatu di mana-mana di lorong. Kirana keluar tampak lelah tetapi tersenyum lemah. Bu, maaf, ibu datang pagi sekali, katanya lembut. Lalu saya melihat sesuatu yang aneh, bantal tambahan, koper, dan tas tangan di mana-mana. Dahlia keluar dari kamar mandi dan berkata, Bu Kinar, kami tinggal di sini sebentar. Rumah kami sedang diperbaiki. Dia mengatakannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Daripada tinggal di tempat yang jauh, kita tinggal di sini saja untuk saat ini. Tidak akan lama, katanya sambil meletakkan bantalnya di tempat tidur utama. Kalau aku dan Genta, lebih mudah karena lutut kami sakit. Aku menatap Kirana. Dia berbisik, sebentar saja, Bu. Aku mengangguk pelan, tetapi merasa gelisah. Lalu aku melihat Dahlia sedang menata ulang dapur. Dia membuang botol-botol rempah lama dan menggantinya dengan bungkus rempah instan. Dia bahkan memindahkan talenan kayu kesayangan Kirana ke tempat yang tinggi. Di sana lebih aman, katanya. Nanti aku bawa bumbu sendiri, Baskara suka rasa yang kuat. Aku berkata pelan, ini dapur Kirana. Biar dia yang memutuskan. Dahlia tersenyum tetapi terus memindahkan barang-barang. Tak lama kemudian Aulia datang. Bu, bolehkah aku mengundang teman-temanku untuk menginap hari Sabtu nanti? Pasti seru, katanya. Kirana tanpa khawatir namun menjawab dengan ramah. Kita lihat saja nanti. Raka, si bungsu, berlarian sambil bermain mobil-mobilan saat hampir menabrak vas. Kirana segera memindahkannya. Maaf, Bibi, kata Raka sopan. Aku tersenyum dan menepuk kepalanya. Tetapi dalam hati, aku merasa kasihan pada rumah itu. 2 mobil kini terparkir di luar, dan para tetangga mulai berbisik-bisik. Baskara datang sambil membawa tas lain. Maaf atas kekacauan ini, Bu, katanya. Hanya untuk 1 atau 2 hari. Aku menatapnya lekat-lekat. 1 atau 2 hari? Tanyaku. Dia menggaruk kepalanya. Semoga saja. Aku bisa mendengar suara mendiang suamiku di pikiranku. Rumah adalah amanah. Jagalah. Kini kepercayaan itu diinjak-injak. Kemudian Dahlia membawakan sepiring kue kepadaku dan berkata, Bu, maaf kalau saya sok memerintah. Saya hanya terbiasa mengurus rumah besar. Saya suka aturan yang jelas, seperti lemari es terpisah dan jadwal pembersihan. Aku menatapnya dengan tenang dan berkata, Kirana pemilik rumah ini. Dia yang membuat aturan. Dahlia tersenyum lagi tetapi matanya dingin. Malam harinya, Aulia sedang menggelar kasur di ruang tamu untuk teman-temannya. Gilang was recording videos again. Jangan rekam ini, kataku. Ini privasi. Ini hanya untuk teman, Bibi, katanya. Kirana menghampiri dan berkata lembut, tolong jangan posting itu, Gilang. Dia mengangguk tetapi segera berjalan pergi. Terlalu cepat bagi seseorang yang benar-benar setuju. Itu adalah hari yang kecil dan tenang ketika Baskara telah mengambil Kirana ke dapur. Ia berbicara dengan lembut namun jelas. Sabarlah. Ini keluarga. Ibu juga sudah tua. Kirana menyeka celemek tipisnya dan berkata, aku sudah sabar. Aku hanya ingin rumah ini terasa hangat, bukan seperti rumah sakit yang dingin. Baskara berkata dengan tenang, semuanya akan beres dengan sendirinya. Namun terkadang,
Kalimat itu tidak terdengar seperti janji. Terdengar seperti kabut. Lembut namun tak pernah jernih. Tepat saat itu, Tuan Wardi, tetangga yang baik hati, mengetuk pagar. "Bu Kinar," katanya sopan. Beberapa tetangga mengeluh. Mobil-mobil menghalangi jalan masuk mereka. "Saya sudah bilang ke Baskara," tambahnya. "Semoga besok sudah beres." Saya mengangguk. "Terima kasih, Pak," kataku ramah. Saya tahu keluhan kecil bisa berubah menjadi masalah besar jika diabaikan. Malam itu, kami makan malam keluarga kecil-kecilan. Tidak ada yang tahu siapa yang merencanakannya. Ada tahu goreng dan sup hangat di meja Dahlia. Ibu Baskara, berdiri seperti seorang komandan, memberi semua orang pekerjaan mereka. "Kirana, lep piringnya lagi," katanya. Masih terasa berminyak. Kirana menatap piring itu. "Sudah bersih," katanya lembut. "Lep saja." "Licin?" kata Dahlia keras. Semua orang bisa mendengarnya. Orang-orang tertawa kecil, bukan karena lucu, tapi karena mereka tak ingin ada masalah. Kirana menunduk dan mengeringkan piringnya lagi, meskipun sudah kering. Dadaku terasa panas. Aku ingin bicara, tapi aku tetap diam. Kata-kata yang diucapkan terlalu cepat bisa memicu pertengkaran. Setelah makan malam, aku mengajak Kirana ke teras belakang. Lampu-lampu taman bersinar lembut. "Apa kabar?" tanyaku. Kirana mendesah. Aku ingin bilang tidak, tapi aku takut. Orang-orang mungkin akan menganggapku kasar. Baskara bilang aku harus mengalah saja. Aku menggenggam tangannya dan berkata, "Menyerah boleh saja, tapi jangan patah semangat. Ini juga rumahmu. Kalau ada yang salah, kita akan memperbaikinya. Jangan sampai kehilangan dirimu sendiri." Air mata memenuhi matanya. Aku tersenyum lembut. "Aku hanya akan kecewa jika kamu berhenti menjadi dirimu sendiri." Saat aku pergi, aku mendapat pesan dari keponakanku. "Bibi, lihat video barunya." Aku menghentikan mobilku dan membukanya. Di layar ada Gilang, saudara laki-laki Baskara. Dia tersenyum dan berkata, "Villa baru, aturan baru. Kita akan membukanya dengan pesta keluarga besar." Kamera menampilkan rumah, dapur, dan teras. Di belakangnya, Kirana diam-diam memegang panci. Komentar dan suka memenuhi layar. Aku menutup ponselku. Malam terasa berat. Aku berbisik pada diri sendiri. Setiap rumah punya aturan. Kalau kita melanggarnya, pasti ada konsekuensinya. Keesokan paginya, saya datang ke villa membawa sayuran dan kain lap baru untuk Kirana. Di dalam, lorong terasa sempit. Kamar tamu telah berubah menjadi gudang penuh kardus. Aulia, putri Dahlia, sedang duduk di lantai sambil menghitung sandal, kaos, dan bahkan pakaian bekas. "Tunggu sebentar, Bibi," katanya riang. "Ini musim obral, jadi stok kita banyak. Teman-temanku nanti akan datang untuk membantu berkemas. Pasti seru." Saat itu baru pukul 9 pagi, tetapi rumah sudah penuh dengan kebisingan. Pita kaset robek, telepon berdering, dan suara tawa. Kirana keluar dari dapur sambil menyeka tangannya. Ia tersenyum, tetapi tampak lelah. "Ibu di sini," katanya lembut. Dahlia menuruni tangga. "Ah, Bu Kinar, terima kasih sudah membawakan makanan," katanya. "Tapi jangan jadikan kebiasaan, ya? Kirana perlu belajar melakukan segala sesuatunya sendiri." Baskara suka istri yang cerdas dan aktif. Ia meletakkan panci itu jauh di rak tinggi. Suaranya sopan, tetapi kata-katanya menyakitkan seperti jarum kecil. Dari halaman belakang terdengar suara palu. Saya melihat keluar dan melihat orang-orang mengangkut kayu dan logam ke dalam paviliun kecil. "Apa itu?" tanyaku. Gilang berkata sambil tersenyum, "Kita bikin sekat, Tante. Paviliunnya terlalu besar. Temanku butuh tempat tinggal untuk beberapa hari." Aku berjalan ke paviliun. Dulunya ruang bacaku. Sekarang, paviliun itu penuh debu dan papan. Saya bertanya pada Kirana, "Apakah kamu setuju dengan ini?" Kirana menggigit bibirnya. Rasanya kurang tepat untuk menolak. Baskara bilang menyewa akan membantu biaya. Aku mendesah. Kebiasaan kecil menjadi aturan baru, dan aturan baru bisa menguasai rumah. Sore itu,
Dahlia menggunakan piring antik pemberianku untuk Kirana. Piring itu terlepas dan pecah berkeping-keping. Suaranya keras. Kirana membeku. "Maaf, Bu," katanya. Dahlia tersenyum. "Tidak apa-apa, tapi lain kali hati-hati." Baskara bahkan tidak mengalihkan pandangan dari ponselnya. Malam itu, Baskara mengeluarkan sebuah buku catatan kecil. "Bu," katanya sopan, "saya membuat kartu baru untuk Kirana. Lebih baik pakai rekening bersama untuk saat ini. Gaji saya rendah karena ada acara klien." Kirana menunduk. "Akunku hampir kosong," bisiknya. Baskara tersenyum. "Kita keluarga. Kita akan menanganinya bersama. Semuanya akan kembali kepada kita." Kata-katanya terdengar manis, tapi aku bisa merasakan kekhawatiran di baliknya. Aku memberikan Kirana sebuah amplop. "Ini untukmu," kataku. Malam harinya, putri saya Lilis mengirimiku pesan. "Bu, orang bilang ada kamar yang disewakan di Villa Kirana. Benarkah?" Aku melihat keluar jendela. Lampu paviliun menyala. Ada dinding baru di dalamnya. Aku mengirim pesan ke Kirana. Dia cepat-cepat menjawab, "Aku tidak tahu, Bu. Aulia bilang cuma teman yang menginap." Tak lama kemudian, Pak Wardi datang lagi. "Maaf mengganggu, Bu," katanya. Dua tetangga melaporkan ada tamu yang datang larut malam membawa tas besar. Saya bahkan punya video gerbangnya. Saya berterima kasih padanya dan berkata, "Silakan simpan catatannya. Demi keamanan." Malam itu, tamu-tamu Aulia tertawa terbahak-bahak. Dahlia menulis jadwal ke kamar mandi di kertas. Kirana jam 5 pagi. Aku setelah itu, Aulia dan teman-teman berikutnya, Baskara terakhir. Kirana mengangguk tanpa suara. Ia bekerja keras, memanjat bangku untuk meraih panci. Kulihat kakinya gemetar. Saya ingin membantu, tetapi Dahlia berkata, jika dia tekun, tubuhnya akan terbiasa. Sesampainya di rumah, saya duduk di kursi, melihat-lihat akta kepemilikan rumah. Di kertas itu tertulis, dilarang menyewakan tanpa izin. Saya membuka ponsel untuk mengalihkan perhatian, tetapi kemudian saya melihat iklan daring, gambar, suite pribadi, lokasi keren, dekat kota. Aku memperbesarnya. Ternyata paviliun Kirana. Lampu biru, pot bunga, bahkan meja kayu yang kubelikan untuknya. Iklan itu berisi nomor telepon Aulia. Hatiku sakit. Aku tak ingin marah membabi buta. Kemarahan tanpa arah hanya akan menghasilkan asap dan air mata. Aku berbisik kepada mendiang suamiku, Harun, aku akan melindungi rumah ini. Jika aturan kecil diabaikan di sini, aturan yang lebih besar di luar sana akan mengajari mereka. Keesokan paginya, aku menelepon Nyonya Hani, manajer lingkungan. Jika seseorang menyewakan kamar tanpa izin, apa yang bisa kami lakukan? Dia berkata, kita bisa memperingatkan mereka secara tertulis, dan jika mereka terus melakukannya, kita akan menghubungi kantor setempat. Tapi kita butuh bukti. Aku akan mendapatkan buktinya, kataku tegas. Lalu aku menelepon Dan, pengacara kami. Katanya, Anda boleh memeriksa rumah itu karena atas nama Anda. Buat saja seperti cek biasa. Jadi saya memanggil 2 teknisi untuk memperbaiki AC dan alat penyiram di villa. Ketika mereka tiba, saya tersenyum. Pemeriksaan rutin, kataku. Dahlia tampak gelisah. Jangan lama-lama, katanya. Ada tamu. Para pria bekerja dengan tenang, sambil memotret sambil memperbaiki barang-barang. Foto-foto itu menjadi buktinya. Di dapur, Kirana berkeringat. Makan dulu, kataku sambil memberinya nasi dan telur. Ia tersenyum lemah, makan 2 sendok, lalu berdiri lagi. Sebelum sempat melangkah 3 langkah, tubuhnya terhuyung. Dia terjatuh, wajahnya memucat. Saya bergegas maju dan menangkapnya sebelum dia jatuh ke tanah. Kirana duduk di lantai, bernapas sangat cepat. Kirana, panggilku pada Baskara, yang sedang berbicara di telepon di teras luar. Ia sedang berbicara dengan seseorang yang ingin menginap di villa kami. Baskara menatapku sejenak, mengangkat 1 jari untuk menyuruhku menunggu, lalu melanjutkan bicaranya. Dadaku terasa panas karena khawatir. Aku menyentuh pipi Kirana dengan lembut. Lalu kuberi dia minum dan membantunya berbaring di sofa.
Saat itu, Dahlia masuk, masih mengenakan jas lab putihnya. "Apa yang terjadi?" tanyanya dengan suara datar. "Dia sakit," kataku. "Kirana sakit kepala. Dia perlu istirahat." Dahlia menyilangkan tangan dan berkata, "Ah, mungkin cuma lelah karena kurang tidur. Jangan terlalu dipikirkan. Dia akan segera baik-baik saja." Lalu dia berbalik dan melambaikan tangan ke arah Aulia. "Para tamu akan segera datang. Pastikan ruangannya tidak berantakan." Aku memperhatikannya pergi. Kata-katanya terasa seperti pisau-pisau kecil yang mengiris hatiku. Kecil tapi menyakitkan. Saya mengeluarkan ponsel lama saya dari tas. Ponsel itu tidak mewah, tetapi berfungsi dengan baik. Kecil, ringan, dan kameranya bagus. Baterainya tahan lama. Saya membuat album foto baru dan menamainya dengan tanggal hari ini. Lalu saya mulai memotret. Dengan tenang, tanpa lampu kilat, tanpa suara. Saya mengambil foto dinding triplex yang membagi paviliun, jadwal ke kamar mandi yang ditempel di kulkas, catatan kertas bertuliskan, tamu malam, tumpukan sepatu di pintu, dan mobil-mobil yang terparkir menghalangi rumah tetangga. Ponsel menjadi buku catatan rahasia saya, sesuatu yang tidak dapat ditolak. Pak Wardi datang sambil membawa map bening. "Bu Kinar," katanya, "ini rekaman video dari kamera gerbang selama 3 malam terakhir. Saya potong bagian yang menunjukkan kendaraan masuk di jam-jam tertentu. Plat nomornya jelas semua." Dia membuka map itu dan menunjukkan kepadaku gambar-gambar yang disertai cap waktu. "Terima kasih, Pak Wardi," kataku lembut. "Saya tidak ingin membuat keributan besar. Saya hanya ingin bukti bahwa rumah ini bukan penginapan." Dia mengangguk. "Saya mengerti, Bu." Tetangga lain juga mengeluh. Sore harinya, Baskara duduk di teras dengan wajah kesal. Ponselnya terus berdering. "Ada masalah dengan kamar ganda," katanya. "Kelompok Aulia, tolong perbaiki. Gilang, jangan hanya berdiri di sana." Dahlia berteriak. "1 malam, 1 kasur. Sisanya bisa tidur di tikar. Kalau mereka tidak senang, mereka boleh pergi." Beberapa tamu muda saling berpandangan. Mereka tampak ragu, seolah tiba-tiba menyadari bahwa ini bukan wisma sungguhan. Aku mengantar Kirana ke kamarnya. Dia tampak ketakutan. "Bu," bisiknya, "aku takut mereka akan mengusirku dan bilang aku tidak peduli dengan keluargaku sendiri." Aku membelai rambutnya dengan lembut. "Kamu tidak harus membuat semua orang bahagia di rumahmu sendiri," kataku. "Tugasmu adalah mengurus dirimu sendiri dan bayimu." Kirana menatapku heran. Aku tersenyum. "Kamu telat, ya?" Dia menunduk dan berbisik. "Kurasa begitu, Bu. Tapi aku belum memeriksanya." Aku memeluknya erat. "Besok pagi, kita ke klinik," kataku. Dalam hati, aku menambahkan, aku tidak akan membiarkan rumah ini menelan kebahagiaan putriku. Menjelang sore, 2 teknisi selesai memeriksa sistem udara. "Ada ventilasi yang tersumbat di paviliun," kata salah satu teknisi. "Kita perlu membukanya kembali." "Terima kasih," jawabku. "Simpan saja foto-fotonya." Dahlia kembali dengan wajah kesal. "Bu Kinar, terlalu banyak orang yang keluar masuk rumah ini. Rasanya tidak nyaman." "Setuju," kataku. "Kalau begitu, jangan terima tamu yang bukan keluarga." Malam itu, saya duduk di meja makan dengan foto-foto dan catatan saya. Saya kumpulkan semuanya. Bukti dari Pak Wardi, waktu, dan tanggalnya. Saya juga menulis surat yang kemudian dikirim Agus. Saat aku sedang bekerja, teleponku berdering. Itu Lilis. Suaranya terdengar serius. "Bu Kinar, saya baru saja mendengar sesuatu dari teman saya di bank," katanya. "Ada yang meminta untuk memeriksa dokumen villa. Sepertinya mereka ingin menggunakan Villa Arana sebagai jaminan pinjaman. Permintaan itu datang dari keluarga menantu Anda." Aku memejamkan mata. Tubuhku terasa dingin. "Tanpa izinku?" tanyaku. Lilis mendesah. "Perusahaan itu meminta salinan akta. Aku belum memberikannya. Kita bisa bertemu mereka besok." Setelah menutup telepon, aku duduk diam, bernapas perlahan. Dari ruang tamu, aku bisa mendengar tawa. Suaranya serak dan hampa.
Aku melihat map berisi akta rumah di dalam tasku. Kata, kondisi, di kertas itu terasa hidup di jari-jariku. Diam bukan berarti menyerah, saya pikir. Ini adalah cara untuk melihat papan catur secara keseluruhan. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak pesta besar itu, saya merasa tenang. Sekarang giliranku, saya pikir. Keesokan paginya, Lilis dan aku duduk di lobi bank. Udara dingin. Tanganku kaku. Baskara dan Dahlia datang tak lama kemudian. Baskara tampak gugup. Dasinya berantakan. Petugas itu membawa kami ke sebuah ruang rapat kecil. Mejanya berkilau dan bersih. Ia membuka berkas, membaca sertifikat, lalu menatap Baskara dengan sopan. Maaf, Pak, katanya, properti ini atas nama Nyonya Kirana Wijayanti. Akta tersebut dengan jelas menyatakan bahwa setiap perubahan atau pinjaman memerlukan persetujuan tertulis dari pemilik asli, Nyonya. Tanpa persetujuannya, kami tidak dapat melanjutkan. Baskara berusaha tetap tenang. Tolong, istri saya yang akan mengurusnya. Katanya, kita keluarga. Ini demi kebaikan semua. Petugas itu tersenyum sopan. Saya mengerti, Pak, tapi aturannya jelas. Ada juga klausul yang melarang rumah diubah menjadi bisnis. Dahlia bersandar di kursinya. Jika seorang ibu sungguh-sungguh mencintai anaknya, seharusnya ia tidak mempersulit keadaan, katanya sambil menatapku. Aku menahan lidahku. Lilis menyodorkan selembar kertas kepada petugas itu, salinan klausul tersebut. Semuanya sudah tertulis di sini, katanya ramah. Kami hanya ingin rumah ini tetap terasa seperti rumah sendiri. Di lorong, Baskara berjalan cepat. Wajahnya merah padam. Ia berbisik kepada Kirana, yang baru saja tiba, ibumu mempermalukanku di depan umum. Seolah-olah aku pengemis. Kirana tampak terkejut. Aku tidak menghentikanmu, Mas, katanya pelan. Aku hanya mengikuti aturannya. Baskara mengusap kepalanya dengan frustrasi. Aturan ini terlalu sulit. Dahlia menepuk lengannya. Kalau ibu mertuamu benar-benar peduli, dia pasti akan mempermudah ini untukmu, katanya. Aku menunduk. Kata-kata seperti itu selalu mengubah cinta menjadi tekanan. Sore itu di villa, Aulia duduk di meja, menulis di buku catatan bergaris. Ia menandai kolom-kolom tamu yang datang dan pergi. Malam ini penuh, katanya. Besok kita akan kedatangan 2 kelompok lagi. Gilang mengangguk sambil memasang tanda-tanda di dinding. Peraturan check-in, biaya tambahan, nomor kontak. Dari dapur, Dahlia berteriak. Kirana! Piring-piringnya menumpuk. Cepat, bersihkan sebelum tamu datang. Kirana mengangkat baskom dan berusaha bekerja lebih cepat. Baskara berjalan melewatinya tanpa menatapnya. Berbicara dengan marah di telepon. Batalkan. Ada masalah, katanya keras. Kulihat buku-buku jari Kirana memerah. Makan dulu, kataku lembut. Kami duduk di mobilku, dengan jendela setengah terbuka. Kuberikan nasi hangat dan sayuran. Kirana makan perlahan, lalu menyeka lengannya. Aku melihat memar kuning di dekat sikunya. Hatiku hancur. Bolehkah aku pergi sekarang? Tanyanya cepat, takut aku akan memperhatikan lebih jauh. Aku menggigit bibirku agar tak menangis. Aku baik-baik saja, Bu, tambahnya, seolah takut aku akan menyeretnya keluar dari rumahnya sendiri. Aku menggenggam tangannya. Kalau kau tak bisa berteriak, berbisik saja, kataku. Aku akan selalu mendengarkan. Setelah makan, saya bertemu dengan Bu Meli di kantor kecil. Dia menyimpan semua laporan penghuni, catatan tamu, nomor mobil, foto kamera. Dia bilang dia sudah memperingatkan mereka sebelumnya, tapi mereka tidak mendengarkan. Tolong tuliskan surat peringatan resmi, kataku. Aku juga akan mengirimkannya, berdasarkan akta itu. Dia mengangguk lega. Kalau semuanya beres, tetangga pasti tenang. Malam itu, saya duduk bersama Agus di meja makan. Kami menyiapkan bukti-bukti, foto, daftar mobil, dan salinan klausul akta. Saya akan mengirim surat peringatan dulu, kata Agus. Mereka melanggar aturan, terlalu banyak tamu, penggunaan tanpa izin, dan bahkan mencoba menggunakan rumah sebagai jaminan pinjaman. Bagus, kataku. Jangan pakai kata-kata kasar.
Biarkan bukti yang berbicara. Agus tersenyum. Itulah yang akan kulakukan. Malamnya, saya kembali ke villa diam-diam, berpura-pura datang untuk mengantarkan kue. Di meja makan terdapat buku tamu Aulia. Halaman-halamannya penuh dengan angka, pembayaran, deposit, biaya bantal. Di salah satu halaman, saya melihat sebuah catatan dengan panah yang menunjuk ke nomor tertentu. Saya memotretnya dengan ponsel lama saya. Aulia masuk sambil membawa kantong belanja. "Bibi, ada perlu apa?" tanyanya ramah. "Terima kasih," kataku. "Aku tunggu sebentar." Dari ruang tamu, saya mendengar tawa dan keluhan tentang bantal. Dahlia keluar sambil membawa barang-barang tambahan. "Ini rumah keluarga, bukan hostel," candanya, meskipun tangannya bergerak seperti orang yang biasa menjalankan bisnis. Kirana berdiri diam di sudut, memperhatikan, menunggu kedamaian yang tak kunjung datang. Baskara duduk di tangga, tampak lelah. "Aku cuma butuh uang cepat," katanya pelan. "Kerja keras. Tagihan terus berdatangan. Orang tuaku butuh uang renovasi." Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Dahlia mendesah. "Kalau Bu Kinar tidak mau kami malu, biarkan saja ini berlanjut sedikit lebih lama," katanya dingin. "Kami bukan pengemis." Aku menarik napas dalam-dalam. "Ini bukan soal belas kasihan," jawabku. "Ini soal aturan. Aturan melindungi semua orang." Malam itu, saya kembali duduk di mobil, menulis kerangka untuk Agus, daftar pelanggaran aturan, buktinya, dan tenggat waktunya. Lampu villa menyinari jendela mobil saya. Kirana datang dan mengetuk pelan. Ia memberiku segelas air. "Terima kasih, sayang," kataku. "Aku kuat, Bu," bisiknya. Aku tersenyum lembut. Menjadi kuat bukan berarti menahan segalanya. Tapi tahu kapan harus berkata cukup. Kirana mengangguk perlahan dan kembali masuk. Beberapa saat kemudian, aku mendengar teriakan di ruang tamu. Lalu hening. Baskara berdiri mematung, memegang ponselnya. Wajahnya memucat. "Apa yang terjadi?" tanya Dahlia. Baskara menunjukkan layarnya padanya. Aku melihat logo kantornya dan kata-kata pemberitahuan penghentian perusahaannya telah mengetahui tentang penyewaan rumah tersebut dan mencurigai adanya konflik kepentingan. "Siapa yang melaporkannya?" bisik Baskara. Suaranya bergetar. Tak seorang pun menjawab. Aulia menutup mulutnya. Gilang meletakkan ponselnya. Ruangan itu terasa sesak, dipenuhi ketakutan. Aku menarik napas dalam-dalam, satu bagian telah bergerak. Saya pikir, malam ini mungkin tampak gelap bagi mereka, tetapi kegelapan selalu membuat orang mencari cahaya. Keesokan paginya, saya memegang tangan Kirana yang dingin saat kami pergi ke klinik kecil dekat pasar. Ia tampak pucat dan ketakutan. Bidan itu tersenyum dan berkata lembut, "Selamat. Kirana sedang hamil sekitar 6 minggu. Mendengar dokter mengatakannya, ia meneteskan air mata. Dalam perjalanan pulang, ia menyentuh perutnya dengan lembut dan berbisik, "Bu, aku merasa takut sekaligus bahagia." Ibunya tersenyum lembut. "Tak apa-apa takut," katanya. "Tapi jangan biarkan rasa takut menuntun kita. Kita akan memilih jalan kita sendiri." Di villa besar itu, Dahlia duduk di ruang tamu Bak Ratu menunggu kabar. Mendengar Kirana hamil, ia bertepuk tangan gembira. "Akhirnya, cucu pertama keluarga Prabowo," ujarnya sambil tersenyum lebar. "Kami yang mengurus nama dan perayaan bayinya. Anak ini adalah darah daging keluarga kami." Kirana tersenyum lemah. Lalu Baskara pulang. Wajahnya tampak lelah dan sedih. "Selamat," katanya lembut, berusaha sebisa mungkin terdengar bahagia. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia lebih mengkhawatirkan masalah pekerjaannya daripada kehidupan baru yang tumbuh di perut Kirana. Sore itu, saya mengirim pesan kepada semua orang di keluarga. "Malam ini kita akan mengadakan pertemuan keluarga di villa. Semua orang harus datang." Saat matahari terbenam, saya tiba bersama 2 asisten, Agus dan Lilis. Rumah tampak rapi karena Aulia telah menyuruh adik-adik lelaki dan sepupunya untuk membersihkan semuanya. Dahlia duduk dengan gagah di kursi. Genta duduk di sampingnya, tampak gugup. Gilang meletakkan ponselnya di atas meja, siap merekam semuanya. Aku meletakkan setumpuk kertas di atas meja. Kita bicara dengan tenang,
kataku. Agus membuka kertas pertama. Kertas itu berisi foto-foto kamar yang disewakan daring. Ada juga catatan dari satpam tentang mobil-mobil aneh yang datang di malam hari. Lalu Lilis menunjukkan kertas lain. Itu adalah salinan rumah akta hibah bersyarat ia membacanya perlahan, kata demi kata, seperti guru yang membimbing muridnya. Isinya menyatakan bahwa jika rumah itu digunakan untuk bisnis atau disewakan tanpa izin, atau digunakan sebagai jaminan pinjaman, rumah itu dapat diambil kembali oleh yayasan. Dahlia tertawa kecil. Kertas-kertas ini bisa apa? Tanyanya. Rumah ini milik putri saya dan suaminya. Kami keluarga. Para tamu adalah teman kami. Mereka hanya membayar tagihan listrik. Ia menatap Genta untuk meminta dukungan. Genta tidak berkata apa-apa. Ia hanya menggerakkan jari-jarinya, menghitung sesuatu di udara. Aku berkata pelan, keluarga bukan berarti kita boleh melanggar aturan. Ada keluarga lain di sini, anak-anak tidur di dekat sini. Dan iklan daring menunjukkan harga kamar. Itu bukan hanya uang listrik. Agus menambahkan, jika ini terus berlanjut, pengelola rumah bisa melaporkannya ke pihak berwenang setempat. Dan menggunakan rumah sebagai jaminan pinjaman tanpa izin bisa menjadi masalah serius. Bank sudah menolak. Kalau ada tanda tangan palsu, itu lebih parah lagi. Wajah Baskara memucat. Dahlia menatapnya cepat. Siapa yang berpura-pura? Tanyanya. Bukan siapa-siapa, jawab Baskara gemetar. Aku tidak mendesaknya. Aku hanya mendorong map itu ke depan. Ini bukan hukuman, kataku tenang. Aku memberimu 7 hari, 1 minggu. Selama waktu itu, berhentilah menyewakan kamar, singkirkan partisi, dan biarkan hanya Kirana dan Baskara yang tinggal di sini. Perbaiki semua kerusakan, dan bayar biaya perbaikannya. Setelah itu, kita akan membuat perjanjian tertulis baru. Tidak boleh menyewakan, tidak boleh menggunakan rumah sebagai jaminan pinjaman, dan ada batasan pengunjung. Jika kau mengikuti ini, rumah itu akan tetap menjadi milik Kirana. Jika tidak, akan kembali ke yayasan untuk sementara waktu sampai semuanya diperbaiki. Baskara memejamkan mata. Tolong, Bu, katanya lembut. Bisakah Anda memberi saya waktu lagi? Aku menggeleng pelan. Waktu takkan berguna jika kebiasaan tak berubah. 1 hari saja sudah cukup untuk menutup pintu yang seharusnya tak pernah dibuka. Kirana menatapku, lalu menatap Dahlia. Ibu, katanya lembut kepada ibu mertuanya. Aku sedang hamil. Aku butuh ketenangan. Dahlia mendesah. Cucu kita butuh keluarga besar, katanya. Jangan khawatir. Itu nanti saja. Saat ini, kita harus kuat. Kata-katanya keras, seperti batu. Genta akhirnya bicara. Berapa biaya untuk memperbaiki semuanya? Tanyanya. Agus memberikan perkiraannya. Biayanya tidak murah. Genta tampak khawatir. Itu terlalu banyak, kata Dahlia. Kita bisa cari pekerja yang lebih murah. Agus tetap tenang. Kamu bisa cari pekerja lain, tapi pekerjaannya harus benar. Saya mengakhiri rapat. Tolong pikirkan baik-baik, kataku. Besok pagi, saya akan mengirimkan surat resmi. 7 hari dimulai sejak Anda menerimanya. Dan malam ini, tidak ada tamu baru. Jika ada yang mencoba menginap, mereka harus melapor kepada manajer. Dahlia mengepalkan tangannya, tetapi tak berkata apa-apa. Baskara menatap lantai, berharap ia bisa bersembunyi. Malam itu, ketika saya tiba di rumah, ponsel saya berdering. Ternyata ada pesan dari keponakan saya, Bibi, lihat siaran langsung Gilang. Saya klik tautannya. Gilang tersenyum ke arah kamera dengan musik dangdut yang kencang di latar belakang. Teman-teman, katanya riang, besok kita akan open house. Jangan khawatir soal aturan apapun, rumah besar ini seharusnya penuh kehidupan. Orang-orang di kolom komentar bilang mereka akan datang. Aku meletakkan ponselku dan melihat map di atas meja. Aroma hujan masih segar di udara. Aku tahu apa yang akan terjadi. Sore berikutnya, halaman villa penuh sesak. Musik kencang mengalun, mobil-mobil terparkir di mana-mana, bahkan menghalangi garasi tetangga. Aku berdiri di bawah pohon besar, memperhatikan. Kirana ada di sampingku, pucat dan lemah. Bu, aku sakit, bisiknya.
Aku menuntunnya ke sebuah kursi. Tak lama kemudian, Pak Wardi, si penjaga, bergegas datang. "Maaf, Bu," katanya. "Kami mendapat keluhan lagi." Suaranya terlalu keras. Jalanan diblokir. Kemudian Bu Meli datang bersama dua manajer yang membawa kertas-kertas. "Acara terbuka ini tidak memiliki izin," katanya. "Ini peringatan tertulis." Ia menyerahkan surat itu kepada Baskara. Baskara menerimanya dan tampak ketakutan. Dahlia melambaikan tangannya. "Ini cuma kumpul keluarga," katanya lantang. "Jangan dibuat-buat. Ini rumah kami." Tapi para tamu muda itu tampak gugup. Aku melirik jam tanganku. Waktunya bertindak. Agus dan Lilis tiba. Mereka duduk di meja dengan dokumen resmi. Agus memberikan laporan kepada manajer. "Rumah ini digunakan sebagai bisnis tanpa izin," katanya dengan jelas. "Kami punya buktinya, foto, daftar tamu, dan catatan mobil." Tak lama kemudian, dua petugas berseragam datang. "Pak," kata salah satu petugas, "kami mendapat laporan tentang kegiatan tanpa izin ini. Tolong hentikan sekarang." Dahlia berdiri tegak. "Ini cuma keluarga," katanya. Namun, petugas itu menunjuk ke papan nama yang dibuat Gilang, yang berisi harga kamar dan peraturan tertulis di atasnya. "Ini bukan daftar keluarga," katanya. "Ini papan nama bisnis." Semua orang terdiam. Beberapa tamu bergegas pergi, yang lain sibuk dengan ponsel mereka. Gilang mencoba terus merekam, bercanda, "Tenang saja, ini hanya masalah keluarga." Tetapi senyumnya tampak palsu. Lalu Kirana tiba-tiba membungkuk dan muntah. Aku menggendongnya dan memberinya air. Aulia mengarahkan kameranya ke Kirana, mencoba merekam, tetapi aku melotot. "Letakkan," kataku tajam. Video pendek itu masih menyebar cepat di internet. Orang-orang mulai berkomentar, wanita hamil malang itu butuh ketenangan. Dan, rumah itu tampak seperti pasar, bukan rumah. Para petugas meminta Baskara menandatangani laporan. "Tidak ada lagi tamu yang membayar," kata salah satu petugas. "Sekat-sekat itu harus dilepas. Kami akan memeriksanya lagi nanti." Dahlia ingin membantah, tetapi petugas itu menatapnya tajam. "Bu, kami tahu urusan keluarga itu penting, tapi aturan masyarakat juga penting." Agus menyerahkan dokumen lain kepadaku. "Ini untuk yayasan rumah singgah," katanya keras. "Kalau mereka tidak segera memperbaikinya, rumah ini akan dialihkan sementara." Lilis memberikan panggilan terakhir untuk rapat notaris. Semuanya kini resmi. Kirana menangis dalam hati. "Bu," katanya, "aku tak tahan lagi. Begitu banyak orang datang dan pergi." Aku menggenggam tangannya. "Sebentar lagi akan tenang," kataku lembut. Di luar, petugas memasang tanda, "Aktivitas bisnis dilarang." Dahlia merobeknya, tetapi petugas itu dengan tenang menempelkannya kembali dan mengambil foto sebagai bukti. Menjelang sore, halaman kosong. Sebagian besar tamu sudah pulang. Baskara duduk di tangga, menatap ponselnya. Wajahnya memucat. "Ada apa?" tanya Dahlia. Ia menelan ludah. "Surat," katanya pelan. "Mereka memecatku. Pekerjaanku hilang." Katanya karena konflik dan etika yang buruk. Dahlia meraih ponsel itu dan membacanya, lalu melemparkannya ke meja. "Ini semua gara-gara aturanmu, Kinar," teriaknya padaku. "Kalau kamu nggak seketat itu, nggak akan terjadi." Aku berdiri dengan tenang. "Bu Dahlia," kataku lembut, "ini bukan karena aturan. Ini karena orang-orang terus-menerus merusak pagar lalu menyalahkan pagarnya." Wajah Dahlia memerah. "Kalau berani-beraninya kau mengusir kami sekarang," katanya, "kita lihat siapa yang tertawa terakhir." Aku tak menjawab. Aku langsung berjalan ke pintu, menguncinya dari dalam, lalu menutupnya perlahan. Suara kayu bergesekan dengan pintu terdengar jelas. Lalu, semuanya hening sejenak di balik pintu. Aku melihat wajah Kirana. Ia tampak pucat namun tenang. Aku berbisik pada diriku sendiri, tawa terakhir bukan milik orang yang paling berisik. Tawa terakhir milik orang yang paling sabar, orang yang merencanakan dengan matang. Di luar, angin bertiup kencang, membawa dedaunan kering dari Rio ke halaman.
Kami duduk diam dan membiarkan malam menenangkan napas kami. Besok, kami akan melangkah lagi. Pagi itu, saya tiba lebih awal. Udara dingin dari perbukitan. Udara dingin itu menyapu halaman, tempat jejak kekacauan kemarin masih tersisa. Di gerbang depan, pengelola kompleks sudah berdiri bersama Pak Wardi. Tak lama kemudian, sebuah mobil tiba, petugas dari bagian hukum dan tata kota. Mereka membawa map tebal dan menyambut kami dengan sopan. Kami semua masuk bersama-sama. Aku berjalan perlahan. Aku tidak ingin terlihat seperti orang yang datang untuk mengambil alih. Aku hanya ingin rumah ini kembali menjadi rumah yang sebenarnya. Dahlia keluar dari ruang tamu. Jilbabnya terjepit terlalu ketat. Wajahnya tampak tegang. "Apa-apaan ini?" teriaknya. Suaranya melengking dan marah. Baskara berdiri di tangga dengan kepala tertunduk. Genta terus melihat jam, menghitung berapa lama ini akan berlangsung. Aulia memeluk bantal, dan Gilang memegang ponselnya, siap memulai siaran langsung. Kirana duduk diam di kursi, tangannya menutupi perutnya. Ia tampak pucat namun tegar. Petugas membuka map itu dan membaca dengan lembut, "Kami di sini dengan perintah penggusuran. Ini berdasarkan peraturan perumahan dan surat peringatan kemarin. Ini bukan berarti pemiliknya diusir. Ini hanya berarti rumah ini harus dikembalikan ke fungsi semestinya. Aktivitas bisnis dihentikan. Tamu non-permanen harus pergi. Kerugian akan dicatat." Suaranya tenang namun tegas. Tidak boleh membantah. Petugas lain mencatat, menulis tentang pipa yang rusak, ventilasi udara yang tersumbat, dan dinding yang dicat buruk. Ia mengenakan sarung tangan dan memotret semuanya. Manajer kompleks juga menuliskan rinciannya. Dinding yang rusak, tempat tidur tambahan, dan bahkan jumlah mobil yang diparkir di luar. Aku berdiri diam, memperhatikan segalanya, berusaha untuk tidak bicara. Kebenarannya sudah jelas. Tugasku hanyalah memastikan rumah ini berhenti menjadi tempat usaha dan kembali menjadi rumah keluarga. Tiba-tiba, dahi Dahlia terbentur dan ia jatuh ke sofa. "Saya sakit. Jangan ganggu saya," teriaknya. Petugas itu menawarkan air, tetapi ia menolak. "Ini tidak adil," teriaknya. Genta mengusap pelipisnya dan berbisik agar Gilang tenang. Gilang kembali memulai siaran langsungnya, berbicara cepat, berharap orang-orang akan mendukungnya. Namun, komentar-komentar itu segera muncul, "Rumah orang lain bukan tempat untuk berjualan," tulis seseorang. "Ibu hamil butuh ketenangan," tulis yang lain. Gilang menghentikan videonya. Wajahnya memerah, dan ia memasukkan ponselnya ke dalam saku. Para petugas meminta semua orang untuk mengemasi barang-barang mereka. Aulia membantu dua perempuan muda mengemasi ransel mereka. Wajah mereka memerah karena malu. Mereka tahu mereka telah tinggal di tempat yang salah. Seorang tukang kayu mulai membongkar partisi kayu. Bunyi paku yang terlepas terdengar seperti tetesan air hujan di atap seng. Debu memenuhi udara saat dinding-dinding runtuh. Aku teringat saat-saat aku memimpikan rumah ini menjadi tempat membaca yang tenang. Rasanya sakit, tapi juga seperti mencabut duri, menyakitkan sesaat, tapi melegakan. Baskara menghampiri saya. "Abu," katanya lembut, "tolong beri kami waktu sampai akhir bulan. Kami berjanji akan memperbaiki semuanya." Aku menatapnya. "Mas Baskara," kataku, "kamu sudah banyak berjanji sebelumnya. Rumah ini menderita karena janji. Hari ini bukan hukuman, ini pemulihan. Aku masih memberimu pilihan." Saya mengeluarkan map lain. Yayasan kami punya apartemen sementara. Kecil, bersih, dan tersedia selama 3 bulan. Kamu tinggal bergabung dengan program konseling keuangan dan keluarga kami. Ini bukan hukuman, ini bantuan. Dahlia segera duduk. "Kita tidak butuh belas kasihan," teriaknya. "Keluarga kita tidak akan dikendalikan." Aulia melihat sekeliling dan berkata lembut, "Bu, mungkin kita bisa tinggal di sana sebentar. Sena perlu belajar, dan sulit melakukannya di sini." Gilang mendengus. "Aku mau ke rumah temanku," katanya sambil meraih ranselnya. Ia mengambil beberapa kemeja lalu pergi tanpa menoleh ke belakang. Jurusita memeriksa setiap ruangan, mencatat kerusakan, lantai tergores, rak rusak, pipa bocor. "Semua kerusakan akan ditagihkan kepada orang-orang yang menyebabkannya," katanya.
Genta bertanya berapa biayanya. Petugas itu memberinya perkiraan biaya. Genta mendesah. Untuk pertama kalinya, ia melihat sekeliling rumah. Sungguh-sungguh melihat. Mungkin akhirnya ia menyadari apa yang telah terjadi. Di ruang tamu, saya meletakkan selembar kertas di atas meja. Isinya adalah formulir perjanjian. Jika mereka ingin menginap, mereka harus setuju. Tidak boleh menyewa kamar, tidak boleh ada tamu tambahan, tidak boleh menggunakan rumah untuk bisnis. Mas Baskara, kataku, kamu boleh tinggal bersama Kirana kalau kamu tanda tangani ini. Kalau tidak, kamu bebas pergi. Tapi jangan menunggu di tengah jalan, berharap ada yang tidak jelas. Baskara memegang pena itu cukup lama. Dahlia berbisik di telinganya. Kirana duduk diam, memegangi perutnya. Akhirnya, Baskara menandatangani kertas itu. Bunyi pena itu keras. Seperti seseorang yang akhirnya menerima kenyataan. Saya memasukkan kertas itu ke dalam map saya. Para petugas mulai membantu keluarga itu pindah dengan hati-hati. Barang-barang mereka diberi label dan dikemas. Dahlia menandatangani surat-surat itu dengan kasar, marah pada surat-surat itu. Aulia menandatangani dengan lembut, lalu berterima kasih kepada petugas karena telah membantunya mendapatkan tempat tinggal sementara. Menjelang sore, halaman terasa damai kembali. Sepatu dan barang-barang berserakan telah hilang. Udara terasa bebas bergerak. Pak Wardi tersenyum. Senang rumahnya kembali rapi. Kirana tampak lelah namun tetap tenang. Istirahatlah, kataku padanya. Tukang reparasi akan datang malam ini. Kami akan memperbaiki semampu kami. Kirana mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Bu, bisiknya. Baskara duduk di tangga, menatap kertas yang telah ditandatanganinya. Dahlia menutup pintunya perlahan, berusaha menjaga harga dirinya. Lalu, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Lilis, bank menemukan dokumen palsu, surat jaminan atas namamu, ditandatangani oleh Rama. Aku membeku. Udara yang tenang berubah dingin. Aku menatap villa yang sunyi. Badai belum berakhir. Gelombang lain datang, tersembunyi dan lebih tajam. Oke, Liz, jawabku. Kita urus besok. Keesokan paginya, setelah menanak nasi, saya mendapat telepon dari Agus. Rama dipanggil ke polisi, katanya. Pemalsuan tanda tangan. Saya mengambil map saya dan pergi ke kantor polisi. Rama duduk di sana, gugup dan pucat. Saya hanya menyalin tanda tangan untuk Gilang, katanya. Dia bilang itu hanya untuk latihan. Ruangan menjadi sunyi. Gilang juga dipanggil. Awalnya ia menyangkal, tetapi kemudian ia mengakui telah membantu mencetak surat-surat palsu. Aku memandang mereka berdua. Aku merasa kasihan. Mereka masih muda, tapi salah tetaplah salah. Polisi mengumpulkan bukti, dokumen, pesan, dan panggilan telepon. Lilis hadir sebagai saksi ahli. Baskara juga dipanggil. Ia mengatakan ia tahu ada rencana, tetapi berpikir ia bisa meminta izin nanti. Dia mengaku menggunakan uang sewa kamar. Laporannya menunjukkan hal itu dengan jelas. Beberapa hari kemudian, keputusan itu datang. Rama dan Gilang tidak akan dipenjara, tetapi mereka harus melakukan pengabdian masyarakat, membersihkan taman, membantu di pos kesehatan, dan menghadiri pelatihan tentang kejahatan dokumen. Mereka malu tapi diam saja. Gilang tak lagi memegang ponselnya terus-menerus. Dahlia menangis keras, bukan karena menyesal, melainkan karena malu. Genta tetap diam. Baskara pun menerima hukumannya, denda dan kelas tentang pengelolaan keuangan dan keluarga. Ia juga tidak diizinkan memasuki villa tanpa izin Kirana. Sudah waktunya bagi mereka untuk menghadapi hasil tindakan mereka. Sementara itu, yayasan kami mengajukan gugatan atas kerusakan yang terjadi. Dinding pecah, pipa-pipa pecah, lantai tergores, dan perabotan rusak. Total biaya yang harus ditanggung membuat Genta mendesah panjang. Uang mereka cepat habis. Ban mengirim surat. Akhirnya, rumah mereka terjual di pelelangan. Dahlia pindah ke kota kecil, tinggal di rumah mungil. Tak ada kursi mewah, tak ada tamu, hanya keheningan dan penyesalan. Suatu hari, Aulia datang ke yayasan dengan mata berkaca-kaca. Maaf ya, saya keras kepala. Bolehkah saya tinggal di asrama sekarang?
Staf itu tersenyum ramah. Tentu saja, tapi ada aturannya, kata mereka. Aulia mengangguk, siap untuk memulai lagi. Gilang tinggal di dekat bengkel. Rama kembali ke rumah orang tuanya dan melakukan kerja bakti setiap minggu. Hari-hari di villa terasa damai kembali. Udara bersih, suara air terdengar lembut. Kirana dan saya menghitung minggu-minggu kehamilannya dan membeli baju bayi. Terkadang, saya membaca catatan lama Harun dan merasakan kehadirannya yang tenang membimbing saya. Para tetangga datang berkunjung. Bu Meli membawa sayur-sayuran. Pak Wardi tersenyum bangga. Semuanya perlahan pulih. Lalu suatu malam, Kirana mulai melahirkan. Ia menggenggam tanganku erat-erat. Tak lama kemudian, tangisan bayi memenuhi udara, bagaikan hujan setelah musim kemarau panjang. Kami menamainya Muridawawah, mungilnya berbau susu. Aku menangis pelan dan berkata, rumah ini punya suara baru sekarang. Kirana tersenyum, lelah namun bahagia. Tak lama kemudian, Baskara mengirim pesan panjang. Ia bertanya apakah ia boleh bertemu anaknya. Saya tidak menolak. Saya memintanya untuk datang dengan permintaan maaf tertulis dan berjanji untuk menghadiri konseling keluarga. Ia setuju dan datang sore harinya, sambil memegang selembar kertas. Ia hendak berbicara ketika pintu tiba-tiba terbuka. Dahlia masuk tanpa peringatan. Tak seorang pun tahu siapa yang memberitahunya, tetapi ia mulai berteriak keras, memanggil nama bayi itu dan menuntut hak-hak keluarga. Suatu hari, suasana hangat di ruangan itu tiba-tiba berubah. Baskara sedang memegang selembar kertas. Ia tampak ragu. Ia menoleh ke ibunya, lalu menatap Kirana. Pak, ini waktu kita, bukan panggung, kata Kirana lirih. Dahlia, ibu Baskara, tertawa kecil. Ia pikir Kirana bersikap kasar. Baskara mendesah. Seperti hari-hari sebelumnya, ia berdiri di samping ibunya. Rasanya seperti pintu tiba-tiba tertutup karena angin. Waktu untuk memperbaiki keadaan telah berlalu. Beberapa hari kemudian, pengadilan memberikan keputusannya. Kasus perdata pun selesai. Keluarga Baskara harus membayar ganti rugi atas kerusakan yang mereka timbulkan dan membantu memperbaiki kerusakan yang mereka buat. Meskipun demikian, pekerjaan dan keuangan Baskara tetap berjalan lancar. Ramadan dan Gilang harus melakukan kerja bakti sosial. Setiap akhir pekan mereka membersihkan parit, memotong rumput, dan membantu menimbang bayi di klinik. Suatu hari, aku melihat mereka dari kejauhan. Kepala mereka tertunduk. Keringat menetes dari wajah mereka. Mungkin inilah cara mereka belajar tentang batasan dan rasa hormat. Suatu sore yang tenang, Baskara datang sendirian. Ia duduk cukup lama, memperhatikan Aluna bermain dari kejauhan. Aku ingin memperbaiki semuanya, Bu, katanya lembut. Perbaiki dirimu dulu, jawabku lembut. Dia mengangguk, lalu meletakkan sebuah map kecil di atas meja. Di dalamnya ada sepucuk surat. Surat yang sangat serius. Surat permintaan perpisahan. Kami bertiga, aku, Baskara, dan Kirana, duduk bersama. Tak ada yang berteriak. Tak ada yang memecahkan apapun. Hanya suara lembut pena yang menulis dan napas kami yang pelan yang terdengar. Setelah menandatangani surat itu, Baskara berdiri. Maafkan aku, katanya kepada Kirana. Maafkan aku karena selalu terlambat ke jalan yang benar. Kirana tersenyum kecil dan menjawab, semoga kamu menemukan jalanmu. Dia berjalan ke pintu, menoleh sekali, lalu pergi. Rumah itu menjadi sangat sunyi, seperti selimut tipis yang menutupi segalanya. Aku memeluk Kirana dan bayi Aluna. Di luar, langit kelabu membuka seberkas cahaya kecil. Aku menutup tirai dan menyimpan map itu. Dalam hati, aku berkata kepada rumah, karma bukanlah seperti kilat yang jatuh dari langit. Langkah-langkah kecil yang kita ambillah yang membawa kita ke tempat yang tepat. Besok, kita akan memulai lagi, dari sapu pertama hingga senyuman pertama. Keesokan paginya, rumah itu berbau kayu baru dan cat baru. Lantai yang tadinya tergores kini berkilau bagai air setelah hujan. Para pekerja telah pulang. Bagian belakang rumah kembali luas dan terbuka. Angin berembus bebas dari satu jendela ke jendela lainnya. Kirana dan aku berdiri di ambang pintu, memandang ke arah ruang terbuka. Yang dulunya labirin kecil dari kayu lapis sekarang bebas lagi, kataku.
Kirana tersenyum dan menepuk-nepuk perutnya yang mulai kembali normal setelah melahirkan. Aluna tidur dengan tenang di tempat tidurnya yang kecil, bernapas dengan lembut. Kami mulai memperbaiki rak buku dan mengembalikan barang-barang lama. Saya memindahkan meja kayu tua ke tengah ruangan. Kirana menggantung gambar-gambarnya di dinding, bukan untuk pamer, tetapi untuk menandai rumah ini sebagai rumah yang dicintainya lagi. Saya meletakkan pot bunga melati dan kemuning di teras. Bunga-bunga itu memberikan aroma yang lembut dan manis, seperti masa-masa bahagia yang pernah memenuhi rumah ini. Kami menaruh rak sepatu kecil di dekat pintu. Biarlah ini mengingatkan kita, kataku pada Kirana, bahwa ketika orang melampaui batas, hidup akan membatasi mereka lagi. Kirana tertawa pelan. Tawanya tak lagi tersembunyi atau sedih. Sore itu, saya mengundang Bu Meli dan beberapa perempuan lain dari lingkungan sekitar. Kami memutuskan untuk membuka kelas minggu di ruang belakang. Bukan untuk les mewah, melainkan untuk saling membantu. Rencana kami sederhana. Minggu pertama, mempelajari keterampilan rumah tangga. Minggu kedua, belajar cara menyimpan catatan keuangan keluarga. Minggu ketiga, berbicara tentang hukum keluarga dan rumah. Minggu keempat, berbagi cerita dan saling mendukung. Agus setuju untuk datang sesekali untuk menjelaskan hal-hal yang sulit. Lili berkata dia akan membantu menuliskannya dalam bahasa yang mudah dipahami semua orang. Saya bilang ke mereka, jangan takut. Bikin saja pagar supaya orang-orang tidak jatuh. Kelas awalnya penuh. Beberapa ibu menggendong bayi mereka. Beberapa mata mereka bengkak karena menangis atau bertengkar semalam. Saya membuat teh manis dan pisang rebus. Kirana mengajari mereka cara menata dapur kecil untuk menghemat energi. Seorang ibu bercerita tentang keluarga suaminya yang meminta kunci rumah, kamar tidur utama, dan barang-barang lainnya. Ia tertawa kecil. Tetapi tak lama kemudian air mata mengalir dari matanya. Kami tidak memberikan nasihat panjang lebar. Kami hanya duduk dekat dengannya seperti pagar hidup. Agus perlahan menjelaskan bahwa setiap rumah bisa memiliki aturan yang jelas, tertulis, disepakati, dan ditandatangani. Lili membantu menuliskan contoh dengan kata-kata sederhana. Di pojok, bayi Aluna terbangun, menguap, dan tertawa tanpa alasan. Tawanya bagai lonceng kecil, mengingatkan semua orang bahwa hidup selalu ingin bahagia dan jernih kembali. Kemudian, Pak Wardi, petugas keamanan, datang setelah giliran kerjanya. Ia memberitahu saya bahwa suasana sudah tenang, mobil-mobil terparkir rapi, dan para tamu kini bersikap sopan. Sekarang sudah lebih baik, Bu, katanya dengan bangga. Terima kasih. Aku tersenyum. Rumah yang rapi membuat siapapun yang menjaganya merasa lebih ringan. Pembayaran ganti rugi terus berjalan perlahan melalui pengadilan. Prosesnya memang tidak pantas dirayakan, tetapi adil. Uang yang datang setiap bulan digunakan untuk memperbaiki barang-barang yang rusak dan membantu membiayai kelas-kelas perempuan. Aulia, salah satu anak perempuan itu, mengirimi saya pesan. Ia bilang nilainya semakin baik sejak pindah ke rumah sementara. Saya pun mendoakannya. Gilang dan keluarganya jarang dibicarakan. Terkadang, nama mereka muncul di berita-berita kecil tentang kerja bakti. Bahkan ada foto mereka sedang membersihkan selokan. Wajah mereka setengah tertutup topi-topi besar. Dari negeri yang jauh, kabar tentang Dahlia datang. Rumahnya terjual. Barang-barangnya lenyap satu persatu. Ia kini tinggal di sebuah kamar kecil di sebuah kota kecil. Gilang pernah mengiriminya video lama, yang pernah ia buat sebelumnya. Dalam video itu, ia berjalan dengan gagah di rumah saya, memberi perintah, dan tersenyum seolah-olah ia pemilik segalanya. Kini, di kamarnya yang kecil dan tenang, ia menonton video yang sama berulang kali. Namun, suara itu telah hilang. Tak ada sorakan, tak ada orang yang mengikuti perintahnya. Hanya bayangannya sendiri yang menatapnya dari cermin kecil. Keheningan adalah hukumannya, hukuman yang paling sabar. Suatu sore, saya melihat Baskara berdiri di seberang jalan di bawah pohon besar. Ia tidak mengetuk gerbang. Ia hanya melihat ke arah jendela tempat Kirana berdiri menggendong bayi Aluna. Kirana melihatnya, tetapi tidak bergerak. Ia kembali menatap putrinya. Baskara menundukkan kepalanya dalam-dalam, seperti mengucapkan selamat tinggal pada sesuatu yang berharga. Ia tak berkata apa-apa dan melangkah pergi. Angin meniup ranting-ranting,
dan beberapa helai daun berguguran. Aku tidak meneleponnya. Terkadang kita harus menjaga jarak agar luka bisa benar-benar sembuh. Malam itu, ketika rumah sudah sepi, saya membuka kembali map itu. Halaman berisi peraturan dan ketentuan rumah masih ada. Kata-katanya tak lagi terasa menakutkan. Terasa aman, seperti sebuah janji. Sebuah janji untuk melindungi. Saya teringat almarhum suami saya, Harun. Beliau pernah berkata, rumah adalah amanah. Dan amanah itu dijaga bukan dengan berteriak, melainkan dengan membaca, menulis, dan berdiri teguh. Ketika mendengar seseorang mengetuk pintu, aku menutup map dan mematikan lampu. Malam yang gelap di luar tak lagi membuatku takut. Minggu berikutnya, kelas dimulai lagi. Beberapa ibu membawa kue buatan sendiri dan berbagi resep. Beberapa remaja bertanya dengan malu-malu, bagaimana cara kita menolak dengan sopan ketika keluarga pacar kita meminta kita untuk tinggal terlalu lama? Semua orang tertawa ramah. Seorang nenek tua datang hanya untuk melihat bayi Aluna tertawa. Paviliun itu dipenuhi suara lembut dan senyuman. Orang-orang belajar merawat diri sendiri tanpa menyakiti orang lain. Saya duduk diam di sudut, lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Matahari sore bersinar lembut menembus jendela. Cahaya keemasan menari-nari bersama debu-debu halus di udara. Itu bukan lagi debu tua, itu debu rumah yang hidup. Kirana menggendong Aluna dan bersenandung lembut. Aku menyapu pelan, tapi berhenti, tak ingin mengganggu ketenangan. Map berisi peraturan rumah masih terbuka di atas meja. Aku menyentuhnya pelan. Terima kasih, bisikku, entah kepada siapa. Mungkin kepada hukum yang melindungi kami. Mungkin kepada tetangga kami yang baik hati. Mungkin kepada diriku sendiri karena telah bersabar. Atau mungkin kepada rumah yang dengan setia menanti cinta untuk kembali. Di luar, Pak Wardi mengunci gerbang sambil bersiul. Bu Meli melambaikan tangan dari jalan, berjanji akan membawa bibit cabai untuk ditanam. Jauh di sana, mungkin Dahlia sedang bercermin lagi. Mungkin Baskara sedang mencoba merencanakan langkah barunya tanpa menoleh ke belakang. Kehidupan kembali berjalan, lembut dan pelan, bagai air yang mengalir di selokan yang bersih. Tak berisik, tapi damai. Dan di rumah yang akhirnya menjadi rumah lagi, tawa bayi Aluna bergema seperti suara air yang jatuh ke bebatuan. Kedamaian sederhana sudah cukup. Aku menatap sinar matahari di lantai, mencium aroma kayu yang bersih, lalu memejamkan mata. Rasa syukur memenuhi hatiku dengan tenang. Rumah ini telah hidup kembali. Ya, sungguh.